Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku ucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini gitu ya. Mungkin muncul di beranda kalian gitu kan ada video ini, kemudian kalian penasaran gitu dan kalian klik. Jadi aku ucapkan banyak terima kasih ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena subscribe itu kan gratis ya. Dan buat teman-teman yang udah nonton juga belum subscribe, aku ucapkan juga banyak terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video sederhanaku ini gitu ya. Jadi semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula. Amin. Nah ini teman-teman, aku tuh semalam habis belanja kebutuhan adik Arsya gitu ya, karena sedang ada diskon untuk Pampers gitu ya. Siapa nih emak-emak yang hobi ngejar diskon gitu ya? Yuk cung ngacung. Jadi aku itu adalah salah satunya ya teman-teman, karena kan lumayan banget. Misalkan 10.000 terus dikaliin gitu kan, jadi banyak kan, jadi lumayan gitu untuk ditabung gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut ke videonya. Aku mau refill minyak goreng karena memang botolnya ini habis aku cuci gitu ya teman-teman. Dan niat awalnya sih aku tuh nggak mau nyampur gitu ya, nggak mau dijadiin satu gitu ya, minyak Sanko sama Bimoli ini. Tapi ternyata botolnya nggak cukup ya, karena memang ini tuh ukurannya sekitar 600 ml gitu. Dan akhirnya aku campur aja deh gitu ya. Nggak apa-apa karena ini minyak masih bagus gitu ya, bukan minyak bekas. Dan teman-teman bisa lihat ya, ternyata Sanko sama Bimoli itu lebih mending Sanko. Ya mungkin karena itulah ya, jadi harganya memang agak mahalan Sanko gitu ya. Oke teman-teman, buat yang mau samaan botol minyaknya nanti boleh ya cek di deskripsi. Oke teman-teman, teman-teman lagi nonton video ini tuh sambil ngapain? Ayo komentar dong gitu ya. Apakah lagi masak atau lagi santuy atau lagi mager-mageran? Please jangan mager-mageran ya. Ayo semangat, semoga video ini bisa menyemangati teman-teman yang lagi mager-mageran nih ya. Jadi rencananya tuh aku hari ini mau masak pare ya teman-teman, dan aku mau bagiin triknya nih supaya kalau masak pare itu nggak pahit gitu ya. Dan ini juga mau aku campur pakai teri gitu ya. Jadi triknya supaya pare nggak pahit itu, sebelum diiris-iris parenya itu kita cuci dulu. Jadi setelah diiris-iris nggak kita cuci lagi gitu ya teman-teman. Jadi nyucinya tuh sebelum diiris-iris. Selain itu penggunaan cabai gitu ya teman-teman yang agak banyak itu juga bisa ngalahin rasa pahit dari pare itu ya teman-teman. Jadi kalau dibikin pedas itu rasa pahitnya juga nanti bakalan kalah gitu ya teman-teman. Teman-teman silahkan dicoba di rumah ya. Aku yakin pasti berhasil 100% gitu ya, no gagal gitu. Jadi aku tuh kalau nonton video di YouTube itu ya, di channel yang lainnya, channel apapun itu gitu ya, biasanya selalu aku subscribe gitu teman-teman, karena aku tuh tahu gitu gimana susahnya gitu bikin video. Tapi aku tuh kadang suka jarang komen gitu ya teman-teman, karena ya kadang sambil nungguin anak tidur, kadang juga sambil ngomong gitu ya, aku setel gitu, jadi nggak sempet komen. Tapi nggak apa-apa, sebagai rasa terima kasihku terhadap konten kreator itu, jadi aku subscribe aja. Toh menurutku aku subscribe dia juga nggak ada ruginya gitu kan, malah aku dapat ilmu baru gitu kan kalau misalkan mengikuti dia. Jadi ya sebagai ucapan terima kasihku atau rewardku ke konten kreator itu gitu ya teman-teman. Banyak banget ya yang channel YouTube vlog ibu rumah tangga gitu ya yang aku subscribe. Pokoknya kalau ada baru, meskipun kadang subscribernya masih dikit ya tetap aku subscribe gitu ya, karena menurutku tuh ada ilmu-ilmu baru gitu ya tentang bagaimana menjalani ibu rumah tangga, karena setiap orang tuh kan beda-beda gitu ya. Jadi aku tuh selalu ngambil ilmunya sih sebenarnya gitu. Apa sih yang bisa aku ambil dari video itu gitu. Kadang ada peralatan masak yang model baru gitu kan, kadang ada resep makanan baru gitu, kemudian kadang cara nyuci bajunya gitu. Jadi pokoknya aku tuh seneng banget gitu ya subscribe ke tentang channel kegiatan ibu rumah tangga gitu. Apalagi untuk yang favorit aku banget tuh Kak Marisa Handayani ya, Kak Ica itu Masya Allah punya bayi 2 gitu ya, masih
sempat upload video. Sering lah pokoknya 2 hari sekali kalau nggak salah tuh, bisa konsisten gitu ya. Tapi memang beliau kan udah lama gitu kan nge-YouTube-nya, jadi mungkin udah jadi rutinitas, udah bisa ngatur jadwalnya gitu ya teman-teman. Dan nggak kerasa ya teman-teman, bentar lagi tuh udah mau akhir bulan gitu kan ya. Gimana nih budgetingnya, berhasil atau enggak gitu ya, kontrol pengeluarannya berhasilkah gitu. Aku tuh lagi belajar gitu ya teman-teman, budgeting. Kadang masih suka nggak kekontrol, tapi kadang ada bagian juga yang memang bisa gitu ya. Ternyata memang susah banget gitu ya teman-teman, budgeting itu harus bisa nahan buat belanja gitu ya. Tapi ya tetap aja dicoba ya. Mudah-mudahan nanti berhasil. Kalau berhasil bakalan aku share ke teman-teman. Dan alhamdulillah dong, ini sayur parenya aku tutup ya biar nanti empuk. Kemudian aku tambahin gula, kemudian garam. Garamnya tadi udah deh waktu ngulek itu ya teman-teman. Nanti aku tambahin Royco, kemudian aku tambahin micin ya, sasa. Kalau misalkan teman-teman gak suka boleh di skip ya. Dan ikan terinya tuh tadi udah aku goreng ya teman-teman, supaya durasinya gak terlalu panjang, jadi gak aku record deh gitu. Sambil nunggu sayur parenya mateng, aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih yang udah mau klik video ini. Sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih ya. Buat kalian yang gak mau komen pun udah mau nonton ini tuh, aku udah alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Karena apa ya, berarti videoku ini mungkin ada manfaatnya gitu kan ya. Kalau teman-teman ngikutin videoku dari awal, aku tuh memang nggak terlalu bisa masak yang susah-susah gitu ya teman-teman. Jadi kalau masak tuh sukanya yang simpel-simpel aja gitu ya. Jadi kalau masak tuh pengennya yang cepet gitu ya, yang praktis gitu ya. Dan ini udah mateng. Aku tambahin bawang goreng ya tadi itu ya, taburin bawang goreng, kemudian nanti dimakan sama kerupuk aja udah enak banget ya. Disyukuri alhamdulillah. Dan seperti biasa ya teman-teman, kalau habis masak pasti berantakan sekali. Nah ini mau langsung aja aku lap-lap ya teman-teman. Jadi jangan lupa deh langsung dilap-lap. Kalau ditunggu misalkan nanti gitu, pasti bakalan mager deh gitu. Jadi kompor ini tuh bagian yang sangat rentan berminyak gitu ya teman-teman. Kalau nggak langsung dilap tuh nanti bakalan kayak lembab gitu ya teman-teman, kayak berjamur, dan bakalan juga bisa ngerusak perabotan kita gitu ya. Dan aku tuh pengen sharing-sharing ya teman-teman. Aku tuh upload video ini, maksudnya ngedit video ini gitu ya. Duh, salah-salah nih kan ya, mohon dimaklumi ya, mohon dimaafkan gitu ya. Karena ini tuh asli no edit gitu ya teman-teman. Jadi untuk edit video itu aku tuh pakai InShot gitu ya teman-teman. Tapi InShot yang gratis gitu ya. Jadi boleh dong teman-teman kalau punya rekomendasi edit video yang bagus gitu ya, nanti teman-teman komen ya di kolom komentar gitu ya. Siapa tahu nanti aku bisa perbaiki gitu ya untuk videoku ini supaya lebih menarik gitu ya teman-teman. Kemudian untuk cara pengambilan gambarnya ini tuh aku pengennya yang estetik gitu ya, kayak teman-teman yang lain. Tapi susah banget karena ngejar waktu gitu ya, karena ya nanti takutnya di Arsyanya bangun gitu kan. Jadi ya udah deh apa adanya aja ya. Semoga teman-teman tetap terhibur ya, minimal gitu ya. Semoga teman-teman tetap nggak bosen, tetap terhibur dengan video ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Kemudian untuk cuci piringnya ini tuh memang aku cepetin ya teman-teman, supaya durasinya tuh nggak terlalu panjang banget. Dan teman-teman tadi itu bisa lihat ya, hordeng kolong dapurku tuh belum aku pasang gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau tahu nih gimana cara pasang hordeng kolong dapur, barangkali ada yang belum tahu gitu kan ya, bisa tonton videonya sampai selesai ya, karena aku letakkan masang hordeng kolong dapur dengan cara yang mudah dan sangat praktis gitu ya di akhir gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah dong ini udah selesai. Jangan lupa ya, nanti habis cuci piring tuh langsung disikat-sikat wastafelnya gitu, supaya nggak berlumut gitu ya, nggak bulu Gonzales gitu ya teman-teman. Jadi supaya wastafelnya ini tetap kinclong. Jadi nggak muka aja ya teman-teman yang harus kinclong, wastafel juga tetap harus kinclong gitu ya, supaya kita betah di dapur gitu ya. Jadi aku sikat-sikat seperti ini. Kemudian biasanya sih
aku cuci juga tuh sabun-sabun Mr. Muscle-nya, kemudian Slick Baby itu wadah-wadahnya semuanya itu aku cuci semua. Cuman ini tadi tuh kan pagi aku udah masak gitu ya teman-teman, jadi udah aku cuci tadi. Nah ini kan part siangnya ya, jadi nggak aku cuci lagi gitu karena memang masih bersih. Jadi aku sikat-sikat aja gitu ya. Jangan lupa dilap-lap juga, tuh kan udah mulai kinclong gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang masih mager nih, ayo dong bangun yuk, kita kerja yuk. Ini adalah ruangan kerja kita, ya nggak sih? Iya dong. Jadi ruangan kerja emak-emak itu ya di dapur ya teman-teman, dan nggak ada habisnya dari hari ke hari, setiap hari gitu ya. Dari rumah yang berantakan, kemudian pokoknya nggak ada rumah yang rapih gitu ya, adanya tuh rumah yang dirapihkan gitu ya teman-teman. Apalagi kalau punya anak bayi gitu ya, baru sebentar rapih kemudian berantakan lagi. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itu menjadi ladang pahala untuk kita ya. Meskipun kadang kita ngerasa capek, ya ngeluh wajar gitu ya, tapi jangan yang berlebihan. Nah ini dia, aku mau lanjut pasang hordeng kolong dapur teman-teman. Ini aku pakai 3 ya, 2 kemudian ini 3 gitu ya. Jadi ini aku dubbing gitu teman-teman, karena aku nggak punya mikrofon yang untuk kamera depan gitu. Dan ini aku tuh pakai tongkat ajaib. Nah ini orangnya punya tongkat ajaib gitu ya. Jadi tongkatnya tuh bisa dipanjang pendekkan. Dan untuk hordengnya itu seperti itu ya. Dan ini aku buka ujungnya. Nah dibuka aja gampang seperti itu ya teman-teman. Dan langsung aja kita masukkan ke bagian hordengnya ya. Ini kan ada lubangnya ya teman-teman. Jadi langsung aja, ini gampang banget kok teman-teman. Kemudian nah ini kita puter-puter gitu, biar dia tuh kan kayak ada sekatnya gitu ya. Jadi tongkatnya itu ada bagian yang agak besar dan agak kecil gitu. Jadi nanti agak ditarik-tarik gitu ya, maksudnya biar nanti itu masuk gitu ya. Dan ini ditutup lagi ya teman-teman. Kalau ini udah selesai, langsung aja yuk kita pasang. Jangan salfok sama kolong dapurku ya. Jadi itu seperti itulah sebenarnya keadaannya ya teman-teman kalau nggak dipakein hordeng. Dan ini tadi tuh nggak aku ukur dulu ya, jadi ini masih kepanjangan. Jadi untuk mengatur panjang pendeknya teman-teman bisa langsung putar-putar aja gitu, gampang banget kan, dan bisa disesuaikan dengan ukurannya gitu. Nah ini udah hampir pas ya. Nih udah hampir pas. Kemudian ini tuh belum pas banget. Nah jadi copot gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah benar-benar pas, itu dia nggak bakalan copot gitu ya, kuat. Atau boleh diukur dulu teman-teman. Jadi nanti kita nggak kerepotan gitu ya pas masangnya. Jadi langsung dipasang aja gitu, nggak perlu ngatur panjang pendeknya lagi. Jadi ngatur panjang pendeknya itu sebelum pasang hordengnya gitu ya teman-teman. Nah ini udah selesai ya. Langsung aja kita tutup lagi ya bagian ujungnya. Gampang banget kan? Dan ini harganya juga murah banget kok teman-teman. Untuk tongkat ajaibnya berapa ya, sekitar pokoknya nggak nyampe 20 ribuan deh kayaknya. Ini tuh murah deh pokoknya, terjangkau gitu. Nah ini aku kencengin gitu ya biar nggak gampang copot, bener-bener pas gitu. Nah gampang banget kan? Gampang banget. Iya gampang banget maksudnya. Jadi nah cantik kan, jadi bisa menutupi kejelekan-kejelekan bagian dapur kita gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Dan untuk bagiannya seperti ini tuh aku pakai kayak cantelan gitu ya teman-teman. Ini aku beli di Mr. DIY. Nah di Shopee juga banyak sih teman-teman. Dan ternyata teman-teman videonya udah selesai ya. Thanks for watching and dadah.